Di sudut kota yang penuh hiruk-pikuk, seorang pemulung tua bernama Pak Raffi menjalani hidupnya dengan penuh kesepian. Namun, takdir membawanya menemukan seorang anak kecil yang terbuang di antara tumpukan sampah. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita mulai. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Dan mari bersholawat di kolom komentar. Di sudut kota yang terlupakan, di antara lorong-lorong kumuh dan bau busuk yang menusuk hidung, seorang pria tua melangkah dengan tubuh yang ringkih. Namanya Pak Raffi, seorang pemulung yang telah terbiasa hidup di bawah bayang-bayang penderitaan. Rambutnya kusut, kulitnya legam terbakar matahari, dan pakaiannya penuh tambalan. Dengan gerobak reot yang selalu menemaninya, ia berjalan tertatih menembus malam, mencari sisa-sisa kehidupan di antara tumpukan sampah yang dibuang begitu saja oleh mereka yang lebih beruntung. Malam itu dingin, angin bertiup membawa debu-debu kota yang kotor. Pak Raffi menarik nafas panjang, mencoba mengusir rasa lapar yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tangannya yang keriput menggenggam erat karung lusuhnya. Matanya terus mengawasi barang-barang yang mungkin masih bisa dijual. Plastik bekas, botol kaca, potongan besi karatan, semuanya berharga bagi orang sepertinya. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang seakan melupakannya, ia tetap bertahan, menjalani kehidupan yang hanya memberinya kesulitan tanpa akhir. Di sepanjang jalan, orang-orang melewatinya tanpa peduli. Beberapa melirik dengan tatapan jijik, yang lain bahkan menutup hidung mereka seakan keberadaannya adalah sesuatu yang tak pantas. Pak Raffi sudah terbiasa. Ia tak pernah meminta belas kasihan, tak pernah mengeluh pada dunia yang seolah menolaknya. Yang ia inginkan hanya bertahan, hanya sedikit makanan agar ia bisa terus berjalan esok hari. Ia melangkah menuju tempat pembuangan akhir, tempat di mana sisa-sisa kota berakhir dalam gunungan sampah yang menjulang. Di sanalah ia mencari rezekinya, menyusuri bau busuk yang menusuk hingga ke paru-paru. Malam semakin larut, dan lampu-lampu kota yang gemerlap seolah mengingatkannya bahwa ada dunia lain yang tak pernah bisa ia gapai. Dunia di mana orang-orang makan di restoran mewah, tidur di kasur empuk, dan tak perlu memikirkan apa yang akan mereka makan besok pagi. Di antara tumpukan sampah yang menggunung, Pak Raffi mengais dengan tangannya yang kasar. Ia menemukan sebuah botol plastik utuh, lalu sebuah kaleng soda yang masih cukup bersih. Tangannya gemetar saat meraih lebih dalam, berharap menemukan sesuatu yang lebih berharga. Namun tiba-tiba, gerakannya terhenti. Dari balik gunungan sampah, terdengar suara samar, suara lirih yang hampir tertelan oleh riuhnya suara anjing liar dan gemerisik tikus yang berkeliaran. Pak Raffi menajamkan pendengarannya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak biasa. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara itu. Saat cahaya redup dari lampu jalan menyinari celah di antara sampah yang menggunung, ia melihatnya, sesosok tubuh kecil yang meringkuk dalam kedinginan. Seorang anak laki-laki, kotor dan berdebu, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat seperti kehilangan semua harapan. Jantung Pak Raffi berdetak lebih cepat. Ia terdiam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Siapa anak ini? Mengapa ia ada di sini? Di tempat yang bahkan anjing pun enggan tidur? Dengan tangan gemetar, ia berjongkok, menyentuh bahu kecil anak itu dengan lembut. "Nak, kau baik-baik saja?" Suaranya parau, hampir bergetar karena rasa iba yang mendalam. Anak itu tak menjawab, hanya matanya yang perlahan terbuka, memandang Pak Raffi dengan sorot yang kosong, seakan jiwanya telah lama terombang-ambing dalam kegelapan. Napasnya lemah, tubuhnya terlalu dingin. Malam itu, di tengah tumpukan sampah yang seharusnya hanya menjadi tempat bagi benda-benda tak bernyawa,
Pak Raffi menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun yang pernah ia temukan sebelumnya. Sebuah kehidupan yang hampir padam, sebuah jiwa kecil yang butuh diselamatkan. Pak Raffi menatap bocah itu dengan perasaan campur aduk. Jiwanya yang selama ini terbiasa dengan kerasnya kehidupan tiba-tiba terasa remuk. Anak sekecil ini, tubuhnya kurus kering, wajahnya tertutup debu dan luka-luka kecil. Bagaimana bisa ia terdampar di tempat yang bahkan manusia pun enggan menginjaknya? Bayangan masa lalunya sendiri melintas. Saat ia dulu juga pernah ditinggalkan, terombang-ambing dalam kejamnya dunia tanpa siapapun yang peduli. Kini, ia melihat cerminan dirinya sendiri dalam tubuh mungil yang menggigil itu. Dengan hati-hati, Pak Raffi menyentuh bahu anak itu lagi. Kali ini sedikit lebih kuat. "Nak, kau dengar aku?" tanyanya lirih. Takut suaranya justru akan membuat anak itu semakin ketakutan. Bocah itu membuka matanya yang sayu, tetapi tak ada tenaga untuk menjawab. Napasnya terdengar berat, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan. Pak Raffi tak bisa berpikir panjang. Ia membuka jaket lusuh yang dikenakannya, satu-satunya yang ia miliki untuk melindungi diri dari dinginnya malam. Lalu dengan penuh hati-hati membungkus tubuh bocah itu. Ia tahu, ini mungkin tak akan banyak membantu, tapi setidaknya bisa memberinya sedikit kehangatan. Tanpa ragu, ia mengangkat tubuh kecil itu ke dalam gendongannya. Anak itu begitu ringan, terlalu ringan untuk seusianya. Seakan-akan kelaparan telah menggerogoti tubuhnya selama berhari-hari. Langkah Pak Raffi terasa berat. Bukan karena bocah itu, tetapi karena hatinya yang mendadak sesak. Ia membawa anak itu menjauh dari tumpukan sampah, meninggalkan gerobaknya yang biasanya tak pernah ia tinggalkan. Baginya, kehidupan jauh lebih berharga daripada sekarung plastik dan besi tua yang biasa ia kumpulkan. Di bawah langit yang gelap dan bintang yang seolah enggan bersinar, Pak Raffi berjalan menuju gubuknya yang terletak di pinggiran kota. Jalanan sepi, hanya ada angin yang berbisik menyertai langkahnya. Setiap kali ia melirik bocah dalam gendongannya, perasaan takut menyelimutinya. Takut anak itu tak akan bertahan. Takut bahwa ia terlambat menemukannya. Takut bahwa hidup yang telah begitu kejam padanya akan kembali merenggut sesuatu yang berharga dari genggamannya. Sesampainya di gubuk, Pak Raffi dengan cepat mengambil sehelai kain lusuh dan membaringkan bocah itu di atasnya. Ia meraih sebuah kaleng yang berisi sisa air minumnya dan meneteskan sedikit ke bibir anak itu. "Minumlah, nak," bisiknya penuh harap. Bocah itu sedikit menggerakkan bibirnya, mencoba menelan air yang diberikan, meskipun sangat lemah. Pak Raffi menghela napas lega. Setidaknya anak ini masih memiliki keinginan untuk bertahan. Malam berlalu dengan penuh kecemasan. Pak Raffi duduk di sudut gubuknya yang sempit, tak henti-hentinya memperhatikan bocah itu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa anak ini? Dari mana asalnya? Mengapa ia bisa berakhir di tempat pembuangan sampah? Hatinya bergejolak, bertanya-tanya apakah di luar sana ada seseorang yang sedang mencarinya. Ataukah anak ini memang sengaja dibuang seperti sampah yang ia kumpulkan setiap hari? Pak Raffi menghela napas panjang, lalu meraih satu-satunya selimut tipis yang ia punya dan menutupinya ke tubuh bocah itu. "Kau aman di sini," bisiknya pelan. Meski ia sendiri tak yakin apakah kata-kata itu benar. Saat fajar mulai merayap di ufuk timur, suara lirih terdengar dari anak itu. "Pak!" Suara kecilnya hampir tak terdengar. Pak Raffi terkejut. Matanya membulat penuh harap. Ia segera mendekat, menggenggam tangan kecil yang terasa dingin. "Kau sudah sadar, nak?" Anak itu mengangguk pelan, meski masih lemah.
Tatapan matanya yang semula kosong kini mulai diisi sedikit cahaya. "Namaku Rian," katanya dengan suara serak. Pak Raffi tersenyum kecil, meski hatinya masih terasa berat. Setidaknya, ini adalah awal. Sebuah awal yang mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dan dalam hidup anak kecil yang baru saja ia selamatkan. Pagi itu, mentari mulai merayap perlahan, menyinari gubuk reot yang hampir tak layak disebut rumah. Udara dingin masih menyelimuti, namun bagi Pak Raffi, pagi ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak memulai harinya dengan menarik gerobak tua dan mengais sampah. Hari ini, ia hanya duduk di samping bocah yang masih tampak lemah, memastikan bahwa anak itu masih bernafas, masih hidup. Rian membuka matanya dengan perlahan. Cahaya matahari yang menerobos dari celah-celah kayu lapuk gubuk itu membuatnya menyipitkan mata. Pak Raffi tersenyum lega, meski hatinya masih penuh tanya. "Kau sudah merasa lebih baik, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. Rian mengangguk kecil, meskipun wajahnya masih tampak pucat dan tubuhnya masih lemah. Pak Raffi bangkit, meraih satu-satunya mangkuk kaleng yang ia punya, lalu menuangkan air yang tersisa. "Minumlah, ini akan membuatmu lebih baik." Rian meraih mangkuk itu dengan tangan kecilnya yang masih gemetar, lalu menyesapnya perlahan. Setiap tegukan air yang masuk ke tenggorokannya membuat dada Pak Raffi terasa lebih ringan. Setidaknya, anak ini masih punya keinginan untuk bertahan. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Pak Raffi tak ingin mendesak bocah itu dengan pertanyaan yang mungkin akan membuatnya semakin ketakutan. Namun, rasa ingin tahunya perlahan tak bisa ia bendung. "Rian, kau berasal dari mana, Nak? Bagaimana bisa kau sampai di sana?" tanyanya pelan, mencoba untuk tidak terdengar menekan. Rian terdiam. Mata kecilnya menatap kosong ke lantai tanah gubuk itu. Ada luka dalam yang tampaknya belum siap ia ungkapkan. Bibirnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Melihat itu, Pak Raffi tak ingin memaksa. "Tidak apa-apa kalau kau belum siap. Yang penting, kau aman di sini," katanya dengan lembut. Hari-hari berlalu dengan pelan. Pak Raffi merawat Rian dengan segala yang ia punya. Meski itu berarti ia harus berbagi makanan yang bahkan tak cukup untuk dirinya sendiri. Setiap pagi, ia pergi memulung seperti biasa. Tetapi kini ada alasan baru yang membuat langkahnya terasa lebih ringan. Ia tahu ada seseorang yang menunggunya di rumah. Setiap kali ia kembali, ia selalu membawa sesuatu untuk Rian. Entah itu sepotong roti keras yang ia beli dari uang receh hasil jualannya atau sekadar baju bekas yang ia temukan di antara sampah. Rian mulai terbiasa dengan kehadiran Pak Raffi. Ia sudah tak lagi terbangun di malam hari dengan ketakutan. Sudah bisa tersenyum meski hanya samar. Dan sudah mulai berbicara sedikit demi sedikit. Namun, setiap kali ditanya tentang keluarganya, ia selalu menghindari jawaban. Ada ketakutan yang tersimpan dalam sorot matanya, seolah ia takut kembali ke tempat asalnya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di depan gubuk yang kecil, Rian tiba-tiba berkata, "Pak, kalau aku besar nanti, aku ingin seperti Bapak." Pak Raffi tersenyum kecil, meski hatinya terasa perih. "Seperti aku ini cuma pemulung, Nak," katanya, tertawa hambar. "Tapi Bapak baik," jawab Rian polos. "Bapak menyelamatkan aku. Aku tidak tahu harus kemana kalau bukan karena Bapak." Kata-kata itu membuat Pak Raffi terdiam. Seumur hidupnya, ia selalu merasa tak berarti, tak lebih dari bayangan yang diabaikan dunia. Namun, bagi bocah kecil ini,
Ia adalah penyelamat. Ia adalah satu-satunya orang yang mau peduli. Pak Raffi mengusap kepala bocah itu dengan lembut. Kau akan tumbuh menjadi anak yang baik. Nak, lebih baik dari bapak, katanya dengan suara serak. Dalam hatinya, ia tahu, sejak malam itu, ia bukan lagi sekadar pemulung tua yang sendirian di dunia ini. Kini, ia memiliki seseorang yang harus ia lindungi. Hari itu, langit mendung seolah ingin mencerminkan suasana hati Pak Raffi yang penuh dengan kekhawatiran. Ia dan Rian sedang duduk di pinggir jalan, memilah barang-barang yang telah mereka kumpulkan sejak pagi. Seiring waktu, bocah itu mulai membantu Pak Raffi, meskipun lelaki tua itu selalu menyuruhnya untuk beristirahat. Namun, Rian selalu berkata, "Aku ingin membantu, Pak. Aku tak mau Bapak bekerja sendirian." Kata-kata itu membuat hati Pak Raffi hangat, meskipun ia tak bisa menutupi rasa sedihnya. Seorang anak sekecil ini seharusnya bermain dan belajar, bukan hidup di jalanan bersamanya. Saat mereka tengah sibuk, tiba-tiba suara deru mobil mewah terdengar mendekat. Pak Raffi menoleh. Matanya membulat saat melihat sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di dekat mereka. Dari dalam mobil, turun seorang pria berjas rapi dan seorang wanita anggun dengan wajah yang penuh ketegangan. Di belakang mereka, ada beberapa orang yang tampaknya adalah pengawal. Rian yang semula duduk tenang tiba-tiba gemetar. Tubuhnya menegang. Tangannya bergetar saat ia menggenggam lengan Pak Raffi. Mata bocah itu menatap ke arah pria dan wanita tersebut dengan sorot ketakutan. "Rian!" Suara wanita itu pecah dalam tangis saat melihat bocah kecil itu. "Ya Tuhan, itu benar-benar anak kita." Pak Raffi tertegun. Jadi, mereka adalah orang tua Rian? Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia seharusnya merasa lega karena akhirnya anak ini bertemu kembali dengan keluarganya. Tetapi entah mengapa, ada sesuatu yang menahannya untuk percaya begitu saja. Pria berjas itu melangkah maju dengan tatapan tajam. Kau yang menculik anak kami, ya? Berani sekali kau membawa lari anak kami selama ini." Suaranya menggelegar, membuat beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Pak Raffi terkejut. Napasnya tercekat. "Tidak, Tuan. Saya tidak pernah menculiknya. Saya menemukannya di tempat pembuangan sampah dalam keadaan hampir mati. Saya hanya ingin menolongnya." Suaranya bergetar, namun penuh ketulusan. Wanita itu masih menangis, berlari mendekati Rian dan mencoba memeluknya. Namun bocah itu bersembunyi di balik tubuh Pak Raffi. "Tidak, aku tidak mau." Rian menangis, memeluk erat tubuh lelaki tua yang selama ini merawatnya. "Aku takut, Pak," isaknya. Suaranya penuh ketakutan yang membuat hati Pak Raffi semakin sakit. Pria kaya itu semakin emosi. "Lihat, dia bahkan ketakutan melihat kami. Apa yang sudah kau lakukan padanya?" "Aku akan melaporkan ini ke polisi," bentaknya. Para pengawal mulai mendekat, dan Pak Raffi mundur selangkah. Panik. Ia tak punya apapun untuk membela diri kecuali kebenaran. Tapi apakah kebenaran itu cukup bagi orang-orang yang tak pernah tahu bagaimana kerasnya hidup di jalanan? Dengan suara bergetar, Pak Raffi berkata, "Saya tidak pernah menyakiti anak ini. Saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya ingin menolongnya. Jika saya tahu dia anak kalian, saya pasti sudah mengembalikannya sejak awal." Air mata perlahan menggenang di sudut matanya. Ia tidak peduli jika dirinya dituduh, tapi melihat Rian ketakutan seperti ini, itu adalah hal yang paling menyakitkan baginya. Rian semakin erat memeluk Pak Raffi. Tubuh kecilnya bergetar hebat. "Pak, aku tidak mau pergi.
Aku ingin tetap di sini. Aku ingin bersama Bapak. Tangisnya pecah, menggema di antara suara bising kota yang ramai. Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang mendengarnya, termasuk kedua orang kaya di depannya. Wanita itu tersungkur di lututnya, menangis lebih keras. Sementara sang pria perlahan menatap anaknya, lalu melihat Pak Raffi. Sorot matanya yang penuh kemarahan mulai meredup, digantikan dengan kebingungan. Ada sesuatu yang salah di sini. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan apakah tuduhannya benar. Keheningan menyelimuti jalanan itu. Hanya suara isakan Rian yang terdengar, menggema di antara bangunan-bangunan tinggi yang berdiri angkuh di kota ini. Pak Raffi berdiri kaku, menahan gejolak di dadanya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya seorang pemulung tua yang tak punya kuasa. Jika mereka ingin membawa Rian, ia tak bisa mencegahnya. Tapi melihat bocah itu menangis, menggenggam erat bajunya seakan tak ingin terlepas, membuat hatinya seperti diremas. Pria berjas itu perlahan mendekat, masih dengan tatapan tajam, namun kini dengan sedikit keraguan. Ia menatap anaknya yang ketakutan. Matanya berkabut oleh emosi yang bercampur aduk. Rian. Suaranya lebih lembut kali ini, seakan baru menyadari sesuatu. Kami adalah orang tuamu. Nak, kau pasti tidak mengenali kami karena sudah terlalu lama hilang. Tapi kami tidak pernah berhenti mencarimu. Namun Rian semakin menggenggam erat tangan Pak Raffi. Tubuh kecilnya bergetar hebat. Aku tidak mau. Mereka jahat. Pak, mereka tidak mencari aku. Kalau mereka mencari, kenapa aku ada di sana sendirian? Kenapa tidak ada yang menemukan aku? Isaknya membuat hati Pak Raffi semakin teriris. Wanita yang sejak tadi menangis mulai bersuara. Suaranya parau. Kami mencarimu, Nak, berbulan-bulan. Kami menaruh poster, menghubungi polisi, bahkan menyiarkan berita ke seluruh kota. Katanya dengan air mata yang terus mengalir. Kami kehilanganmu saat sedang berlibur. Kami tidak tahu bagaimana kau bisa hilang. Tapi sejak saat itu, hidup kami tidak pernah sama lagi. Pak Raffi mendengar itu dengan hati yang semakin gelisah. Jadi, mereka memang benar-benar mencari anak ini. Tapi kenapa Rian tidak tahu? Kenapa bocah ini masih merasa ditinggalkan? Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Pria itu berjongkok, mencoba mendekati anaknya. Rian, aku ayahmu. Aku tidak tahu kenapa kau berpikir kami meninggalkanmu. Tapi itu tidak benar. Katanya. Suaranya penuh ketulusan yang mulai goyah oleh rasa bersalah. Pak Raffi akhirnya mengambil napas dalam dan berkata, "Saya tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Tapi saya tahu satu hal. Anak ini tidak seharusnya ada di tempat pembuangan sampah. Jika kalian benar-benar mencarinya, kenapa ia harus bertahan hidup sendirian? Kenapa tak ada yang menemukannya?" Pertanyaan itu menampar kenyataan. Pria itu menunduk, menyadari bahwa ada sesuatu yang mereka lewatkan selama ini. Rian tidak ditemukan oleh polisi, tidak ditemukan oleh siapapun, tapi oleh seorang pemulung tua yang nyaris tak punya apa-apa. Wanita itu akhirnya menghapus air matanya, lalu menatap Pak Raffi. "Apa yang sudah kau lakukan untuk anak kami? Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Jika bukan karena kau, mungkin." Suaranya tercekat, tak sanggup membayangkan kemungkinan terburuknya. Pak Raffi menghela napas berat, lalu berkata pelan, "Saya tidak ingin balasan, Nyonya. Saya hanya ingin anak ini bahagia. Jika memang kalian orang tuanya, maka buatlah dia merasa dicintai.
Jangan biarkan dia merasa sendirian lagi. Rian menoleh ke arah Pak Raffi. Matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Aku tidak mau pergi, Pak. Aku takut. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pak Raffi berjongkok, menatap mata bocah itu dengan penuh kasih. Rian, nak, mereka orang tuamu. Mereka sudah lama mencarimu, katanya. Meski hatinya terasa hancur saat mengucapkannya. Ia tahu, jika Rian pergi, ia akan kembali sendirian seperti dulu. Tapi bukankah ini yang seharusnya terjadi? Pria itu menatap Pak Raffi, kali ini tanpa kemarahan, hanya dengan rasa hormat dan penyesalan. Ia akhirnya berkata, "Pak, saya tak bisa membiarkan orang yang telah menyelamatkan anak saya terus hidup seperti ini. Izinkan saya membantu Anda. Karena tanpa Anda, mungkin saya tak akan pernah bertemu anak saya lagi." Pak Raffi terdiam. Ia tidak menginginkan imbalan. Tapi melihat Rian yang masih memeluknya, dan melihat harapan di mata orang tua bocah itu, ia menyadari, mungkin inilah takdir yang telah mengikat mereka bersama. Sore itu, langit berwarna jingga, seolah menyaksikan sebuah kisah yang hampir mencapai akhirnya. Rian masih menggenggam tangan Pak Raffi erat. Seakan takut jika ia melepaskannya, semuanya akan menghilang. Tangannya yang kecil dan kurus terasa begitu hangat dalam genggaman Pak Raffi yang kasar dan penuh luka, akibat bertahun-tahun bekerja sebagai pemulung. Pak Raffi mengusap kepala bocah itu dengan lembut. "Rian, nak, kau harus ikut mereka," katanya dengan suara yang terdengar berat. "Ini adalah tempatmu yang seharusnya. Kau punya keluarga yang mencintaimu. Jangan takut." Tapi, dalam hatinya, ada sebuah luka yang perlahan-lahan terbuka. Rian adalah satu-satunya sosok yang membuat hidupnya terasa berarti setelah sekian lama menjalani kehidupan seorang diri. Air mata menggenang di mata Rian. "Tapi Pak, aku ingin bersama Bapak. Bapak yang menyelamatkanku, yang merawatku, yang selalu ada untukku," isaknya. Tangannya semakin erat menggenggam baju lusuh lelaki tua itu, seolah tak ingin dipisahkan. Wanita yang merupakan ibu Rian berlutut di samping anaknya. Matanya berkaca-kaca. "Nak, maafkan ibu. Ibu tidak tahu bahwa selama ini kau terluka dan merasa sendirian. Tapi mulai sekarang, ibu berjanji, kau tidak akan merasa begitu lagi." Suaranya lirih, dipenuhi penyesalan mendalam. Sementara sang ayah menatap Pak Raffi. Tatapannya kali ini penuh penghormatan. "Pak, saya tahu kata-kata saja tidak cukup untuk membalas semua kebaikan Anda. Kami ingin melakukan sesuatu untuk Anda. Bukan sebagai balas budi, tapi karena Anda pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik," katanya dengan ketulusan yang begitu jelas. Pak Raffi tersenyum samar, mengusap air mata di pipi Rian dengan lembut. "Aku hanya ingin kau bahagia, nak. Itu sudah cukup bagiku," katanya. "Tapi jangan pernah lupakan ini. Hidup itu seperti roda. Kadang kau di bawah, kadang kau di atas. Tapi selama kau punya hati yang baik, kau tidak akan pernah benar-benar sendirian." Akhirnya, setelah banyak isak tangis dan pelukan, Rian perlahan melepaskan genggamannya. Pak Raffi melihatnya masuk ke dalam mobil bersama kedua orang tuanya, meninggalkannya dengan hati yang penuh, meskipun kosong pada saat yang sama. Namun, sebelum pintu mobil tertutup, Rian menoleh dan berteriak, "Pak, aku janji, suatu hari aku akan kembali. Aku tidak akan melupakan Bapak." Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Pak Raffi berdiri sendirian di bawah cahaya senja yang mulai meredup. Namun kali ini, kesendirian itu terasa berbeda.
Ada sesuatu yang hangat di dalam dadanya. Sebuah harapan bahwa hidupnya tidak lagi hanya sekadar bertahan, tetapi memiliki arti. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan datang. Pasangan kaya itu menepati janji mereka. Pak Raffi tidak lagi harus mengais sampah untuk bertahan hidup. Mereka memberinya tempat tinggal yang layak, pekerjaan yang lebih baik, dan kesempatan untuk hidup dengan lebih terhormat. Tapi yang lebih berharga dari semua itu adalah kenyataan bahwa ia telah meninggalkan jejak di hati seorang anak kecil yang suatu hari akan kembali kepadanya. Bukan sebagai bocah yang tersesat, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan jalannya kembali kepada sosok yang pernah menyelamatkannya. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh kejutan. Kadang, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa justru memiliki hati yang paling besar. Pak Raffi mungkin hanya seorang pemulung tua yang hidup dalam kesederhanaan, tetapi hatinya begitu luas untuk menampung kasih sayang. Ketika ia menemukan Rian di antara tumpukan sampah, ia tidak melihatnya sebagai beban, melainkan sebagai seseorang yang butuh pertolongan. Ia tidak memikirkan imbalan atau konsekuensi. Ia hanya mengikuti kata hatinya, karena baginya, kebaikan adalah sesuatu yang dilakukan tanpa pamrih. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kasih sayang sejati tidak selalu datang dari orang terdekat. Kadang, orang asing yang bahkan tidak memiliki hubungan darah bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya. Pak Raffi bukanlah ayah kandung Rian, tetapi ia memberikan cinta dan perlindungan yang bahkan mungkin tidak pernah dirasakan anak itu sebelumnya. Ia mengajarkan kita bahwa keluarga bukanlah sekadar siapa yang melahirkan kita, tetapi siapa yang benar-benar ada untuk kita di saat kita membutuhkan. Di sisi lain, kisah ini juga mengajarkan bahwa tidak semua orang kaya itu jahat dan tidak semua orang miskin itu baik. Orang tua Rian bukanlah orang yang kejam. Mereka hanya manusia yang juga bisa membuat kesalahan. Mereka telah kehilangan anak mereka dan berusaha mencarinya. Tetapi takdir justru membawa anak itu ke tangan seseorang yang berbeda. Namun, pada akhirnya, mereka menyadari bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai kehendak kita. Kadang, Tuhan bekerja dengan cara yang misterius untuk mengajarkan kita arti kehilangan, arti menemukan, dan arti bersyukur. Ada banyak orang seperti Pak Raffi di dunia ini, orang-orang yang mungkin hidup dalam kesulitan, tetapi tetap memiliki hati yang lapang untuk menolong sesama. Namun, tidak semua dari mereka mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup seperti Pak Raffi. Itulah mengapa, jika kita memiliki kesempatan untuk membantu seseorang, jangan ragu untuk melakukannya. Karena mungkin, bagi kita itu hanya sebuah tindakan kecil, tetapi bagi orang lain, itu bisa menjadi sesuatu yang mengubah hidup mereka selamanya. Rian akhirnya kembali ke keluarganya. Tetapi satu hal yang pasti, Pak Raffi tidak akan pernah dilupakan. Kebaikannya telah meninggalkan jejak di hati seorang anak kecil yang suatu hari akan tumbuh dewasa dan mungkin akan menjadi seseorang yang juga menolong orang lain. Dan disitulah letak keindahan kebaikan. Kebaikan adalah sesuatu yang akan terus berputar dan kembali, tidak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, dari kisah ini, mari kita belajar untuk selalu berbuat baik, tanpa memandang siapa yang kita tolong, tanpa mengharapkan balasan, dan tanpa berpikir apakah dunia akan membalasnya atau tidak. Karena pada akhirnya, setiap kebaikan yang kita lakukan akan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan. Tinggalkan komentar tentang pelajaran hidup yang kalian dapatkan dari cerita ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa juga untuk membagikan cerita ini kepada teman atau keluarga kalian, agar lebih banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.